Audrey, Kak Olanya mana, kan ibadah kita udah mau mulai. Oh iya, kita panggil Kak Ola yuk. Ayo teman-teman, kita panggil Kak Ola bersama-sama. Kak Ola sini. Halo, Olin, Audrey, apa kabar? Iya, halo teman-teman semua. Yuk kita sapa teman-teman sekali lagi ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Shalom teman-teman. Teman-teman yang di rumah apa kabar? Ya, pasti adik-adik yang di rumah semuanya juga sehat, semuanya happy dan semuanya bahagia. Karena hari ini kita mau memuji Tuhan, mau beribadah bersama. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Iya, ayo adik-adik yang ada di rumah juga ya. Kita mau siap ya berdoa ya, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari yang begitu indah yang Tuhan berikan lagi buat kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh lagi bersama-sama memuji Tuhan, beribadah meskipun di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya, kami tetap sukacita pada hari ini ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah melalui ibadah kami hari ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Olin sama Audrey udah siap ya memuji Tuhan ya? Ya, teman-teman yang ada di rumah juga pasti udah siap ya. Nah, hari ini sambil nyanyi kita sambil olahraga nih ya. Ayo kita mau gerak-gerakin badan kita ya. Adik-adik yang di rumah semuanya ayo berdiri ya, nggak ada yang duduk, semuanya berdiri ya. Kita mau angkat satu pujian KASIH, kasih ya. Nah, sebelum mulai Olin mau peragain dulu nih ya, Olin ya. Oke, K-nya gimana Olin? A-nya? Betul. S-nya gimana? Ya, I. H. Adik-adik yang di rumah juga pasti bisa ya, adik-adik ikutin Olin. Yuk kita mulai ya, kita mau nyanyi sambil gerak-gerak badan kita semua. Kasih. Sekali lagi kasih. KASIH, KASIH,
padang rumput hijau gemblang. Yesus bersamaku, di kanan kau ada, Yes, di kiri kau ada. Yes, di atas dan di bawah kau ada. yes, 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 yes. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. Sekali lagi, karena engkaulah Yesusku. Iya, adik-adik yang ada di rumah, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau fokus ya semuanya. Adik-adik yang di rumah, duduk yang manis, sikap yang baik. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian ya. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang. Adik-adik, kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Adik-adik yang di rumah semuanya menyanyi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
akan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami saat mendengarkan firman-Mu supaya tertanam di hati kami. Tuhan, berkati kakak sekolah minggu yang ingin menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya bisa menjadi contoh ya Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, Kak Tina percaya bahwa adik-adik pagi ini bersemangat ya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita bersyukur loh kalau kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita tanpa syarat ya, yang mengasihi kita dengan apa adanya kita ya, yang mengasihi kita tanpa harus ada embel-embel, yang mengasihi kita walaupun ya Tuhan Yesus mengasihi kita apa adanya ya, kita mau bersyukur. Jadi Tuhan Yesus mengasihi kita walaupun kita tidak punya rumah yang besar ya. Tuhan Yesus mengasihi kita walaupun kita kadang-kadang suka lupa baca Alkitab ya. Tuhan Yesus mengasihi kita walaupun kadang-kadang kita lupa berdoa karena sudah ngantuk kalau mau tidur malam ya. Tuhan Yesus mengasihi kita walaupun ya, karena kasihnya Tuhan itu sempurna. Kasihnya Tuhan itu adalah kasih agape, kasih yang tidak bersyarat ya. Kalau misalnya Tuhan Yesus mengasihi kita karena itu repot adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita karena kita ganteng, waduh. Tuhan Yesus mengasihi kita karena kita cantik, wah. Tuhan Yesus mengasihi kita karena kita punya rumah yang besar, wah. Tuhan Yesus mengasihi kita karena kita punya mobil yang bagus, waduh. Atau Tuhan Yesus mengasihi kita karena kita punya apa? Suara yang bagus, waduh, repot ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa syarat, itu yang harus adik-adik tahu ya. Kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengasihi kita tanpa syarat. Nah, hari ini kita mau belajar juga dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang juga punya kasih yang juga tidak bersyarat. Tapi mungkin, bukan mungkin ya, Kak Tina percaya bahwa melakukan kasih yang seperti yang Tuhan Yesus lakukan itu susah atau gampang? Susah ya adik-adik ya, pasti susah sekali ya. Karena seringkali kita mungkin mengasihi teman kita kalau dia baik sama kita. Mengasihi teman kita kalau dia kalau kita suka sama dia ya. Tapi kalau misalnya kita nggak senang sama teman kita, mungkin kita mengasihinya setengah-setengah ya. Tapi hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang belajar juga untuk bisa mengasihi karena kasih yang dari Tuhan. Siapakah dia? Ya, jadi dia ini juga adalah seorang raja di Israel. Ya, seorang raja di Israel yang sebelum dia menjadi raja, ternyata dia juga harus hidup dalam ketakutan, hidup harus bersembunyi dari seorang raja Israel yang bernama Saul, yang mengejar-ngejar dia, yang mau membunuh dia ya. Jadi di dalam pelariannya untuk bersembunyi dari Saul, dia harus sembunyi di tempat-tempat tertentu, harus jauh dari Saul, dan sampai akhirnya ketika Saul mati dalam sebuah peperangan, dia akhirnya bisa menjadi raja. Yaitu siapa? Pasti udah tahu deh. Siapa? Ya, betul. Yaitu
Daud ya, Raja Daud ya adik-adik. Hari ini kita mau belajar dari Daud. Kita mau buka sama-sama di dalam 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. Judulnya di sini adalah Daud dan Mefiboset ya. Jadi kita mau belajar dari Daud. Kalau Daud adik-adik sudah tahu siapa ya? Dia adalah seorang raja Israel yang menggantikan Saul ya. Tapi siapakah Mefiboset? Yuk kita mau sama-sama tahu, mau sama-sama belajar juga tentang Mefiboset. Kita mau buka di dalam 2 Samuel 4 ayat 4 ya. Kita mau buka dalam 2 Samuel 4 ayat 4. Di sini Katina bacain ya. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh adik-adik dan menjadi timpang ya, menjadi timpang atau cacat kakinya. Ia bernama Mefiboset ya. Jadi Mefiboset ini adalah anak dari Yonatan ya. Yonatan ini anaknya Raja Saul ya, Raja Saul. Jadi si Mefiboset ini cucu daripada Raja Saul ya. Jadi pada waktu Daud sudah menjadi seorang raja, di 2 Samuel 9 ayat 1 dikatakan di sini, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Dia bertanya ya, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Jadi pada saat Daud sudah menjadi seorang raja, tiba-tiba dia teringat kepada keturunannya Saul. Jadi dia bertanya, masih adakah keturunannya Saul ya? Jadi aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Jadi kenapa oleh karena Yonatan? Ternyata kita tahu juga adik-adik bahwa Daud dan Yonatan ini mereka tuh bersahabat ya. Walaupun Yonatan adalah anak daripada Saul, tapi Yonatan selama pelarian Daud dia juga melindungi Daud dari kejaran ayahnya. Dan mereka punya janji bahwa nanti Daud juga akan menjaga keturunan Yonatan. Itu juga ada di dalam 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 16 ya. Karena perjanjian itu, maka ketika dia menjadi raja dia tiba-tiba teringat untuk mencari di mana nih ada nggak sih keturunannya Saul ya. Dan ternyata terus dia memanggil siapa? Ayat kedua di sini. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Ayat 3-nya, kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Ya, jadi dia bertanya kepada salah satu daripada orang kepercayaannya Saul ya, yaitu Ziba. Masih ada enggak? Terus katanya masih ada. Dibilang ya, masih ada katanya gitu ya. Nah, tanya raja kepadanya ayat 4, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Ya, jadi ditunjukkan. Ketika ditunjukkan bahwa masih ada seorang anak daripada Yonatan yang bernama Mefiboset, langsung Daud mengambil tindakan untuk mencarinya, untuk bertemu dengan dia. Lalu apa yang dilakukan? Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel bin Lodebar, dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Dia sujud dan menyembah, kata Daud, Mefiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Jadi dia dipanggil untuk menghadap raja. Ya mungkin Mefiboset tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipanggil oleh seorang raja. Karena kita tahu bagaimana
riwayatnya Daud ya sebelum dia menjadi seorang raja. Mungkin Mephiboset juga tahu bahwa Daud juga adalah orang yang dikejar-kejar nih oleh kakeknya, orang yang akan dibunuh. Ya, mungkin dalam pikirannya Mephiboset mungkin tidak mungkin ya dia akan dipanggil oleh Daud untuk menghadapnya. Terus di ayat ke-7 dikatakan, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut ya. Jadi memang Mephiboset takut kepada Daud ya. Janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Nah adik-adik, bagaimana kita melihat cerita hari ini? Bagaimana Daud berusaha untuk bisa mengasihi keturunan Saul dengan kasih yang dari Tuhan, kasih yang tidak bersyarat ya. Bagaimana dia memanggil Mephiboset masuk ke dalam kerajaannya, bagaimana dia juga akan memberikan segala harta yang dimiliki oleh kakeknya Saul, dan bagaimana dia mengizinkan Mephiboset untuk duduk sehidangan dengan dia, untuk duduk makan bersama-sama dengan dia. Kita melihat bahwa Daud berusaha untuk bisa mengasihi Mephiboset dengan kasih yang dari Tuhan. Ya, bagaimana dia berusaha melakukannya dengan taat kepada Tuhan. Kalau di dalam pikiran seorang Daud mungkin, buat apa ya aku mencari keturunannya Saul, biar aja dia di luar sana ya, karena dulu pun aku menjadi orang yang hidup dalam ketakutan karena dikejar-kejar oleh Saul. Tapi dia mengambil keputusan untuk tidak membiarkan rasa marahnya, rasa dendamnya, atau rasa yang dia rasakan ketakutannya ketika Saul ada, tapi dia membiarkan kasih Tuhan memenuhi hatinya. Kasih Tuhan mengajarkan dia untuk bisa mengasihi Mephiboset dengan kasih yang dari Tuhan. Ya, adik-adik, bagaimana kita juga mau belajar untuk bisa belajar mengasihi seperti Tuhan Yesus, kasih yang tidak bersyarat, bukan sesuatu yang mudah. Kak Tina juga percaya, kakak percaya, Kak Tina juga seringkali gagal ya untuk bisa mengasihi tanpa syarat. Tapi kita mau belajar ya, bagaimana minggu lalu ya Kak Irma udah bagiin 2 minggu lalu mungkin ya tentang buah roh, dan yang pertama adalah buah roh tentang kasih ya. Jadi kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu yang mudah, karena seringkali kita jatuh bangun dalam melakukan firman Tuhan, tapi kita mau belajar taat. Ketika kita kesulitan untuk mengerjakan firman Tuhan, biarlah kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita. Demikian juga yang terjadi dengan Daud ya. Bagaimana dia juga pasti minta pertolongan Tuhan untuk dia membuat keputusan ini, mencari keturunan daripada Raja Saul yaitu anak Yonatan, untuk menariknya ke dalam kerajaan dan untuk mengembalikan semua harta benda kepemilikannya dan mempersilahkan Mephiboset untuk bisa duduk sehidangan dengan dia. Kita mau belajar untuk bisa mengasihi dengan kasih yang dari Tuhan. Kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa mengasihi. Ya, 1 ayat untuk menutup firman Tuhan kita pagi hari ini, Katina ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Bunyinya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Katina ulang ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Biarlah kita belajar untuk bisa mengasihi, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan yang dari Roh Kudus. Bukan dengan cara kita,
tapi dengan cara yang Tuhan mau kita lakukan, sehingga hidup kita bisa terus menjadi berkat. Tetap semangat ya adik-adik, tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita mau berdoa ya, mengakhiri firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar lagi bagaimana kami mengasihi tanpa syarat, mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan, Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bukan sesuatu yang mudah Tuhan untuk bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami, tapi kami percaya dalam pertolongannya Roh Kudus kami dimampukan. Biarlah hidup kami Tuhan bisa jadi berkat buat teman-teman kami, buat orang tua kami, papa mama kami, kakak adik kami, dan terlebih bisa jadi berkat juga buat orang lain Tuhan yang belum mengenal akan kasih Kristus. Tuhan terima kasih, kami mohon pertolongan Tuhan terus menjadi bagian atas kehidupan kami. Ada perlindungan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami sampaikan kepada Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini bisa beribadah dengan lancar. Tuhan, berkatilah kami yang sudah melayani-Mu, berkatilah kakak-kakak sekolah minggu, teman-teman di rumah, dan juga berkatilah orang tua kami yang ada di rumah. Tuhan, berkatilah Ibu Gembala, Bu Shelfie Supangkat, supaya diberkati kesehatannya, diberkati pelayanannya beserta keluarganya. Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah. Tuhan, berkatilah Kota Bekasi yang sedang ada COVID-19. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu Tuhan, supaya bisa beribadah lagi di gereja. Tuhan, berkatilah bangsa negara Indonesia Tuhan, supaya lebih maju, lebih makmur, dan juga berkati pemimpin-pemimpin bangsa negara Indonesia. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah teman-teman, ibadah kita udah selesai. Jangan lupa ya, minggu depan ibadah lagi. Jam berapa Audrey? Jam 9. Nah, besok kita ibadah lagi ya. Dadah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.